Saudara, kita jumpa lagi dalam merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan tema Raja Ahazia dari Kerajaan Yehuda dari 2 Tawarikh 22. Nah, harap saudara jangan keliru dengan Raja Ahazia dari Kerajaan Israel. Nama sama tapi orang berbeda. Satu dari Kerajaan Israel dan satunya lagi dari Kerajaan Yehuda. Kalau saudara mau tahu tentang Ahazia dari Kerajaan Israel, bagi saudara yang belum pernah mendengar YouTube saya, dapat membuka YouTube saya di channel Ninyoman Priscilla dalam renungan yang bertema Ahazia dari Kerajaan Israel dari 1 Raja-Raja 22 dan 2 Raja-Raja pasal yang ke-1. Nah, Ahazia yang kita bahas sekarang ini adalah Ahazia dari Kerajaan Yehuda. Ia adalah raja ke-6 di Kerajaan Yehuda. Ia naik tahta menggantikan Yoram ayahnya. Semua saudaranya telah dibunuh oleh gerombolan orang Arab ketika mereka menyerang perkemahan orang Yehuda. Ahazia dari Kerajaan Yehuda ini berumur 42 tahun ketika ia menjadi raja dan ia hanya memerintah 1 tahun saja. Nama ibunya ialah Atalia, cucu dari Omri. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab. Karena ibunya, Atalia, menasehatkan dia melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, merekalah yang menjadi penasehat-penasehatnya yang mencelakakan dia. Atas nasihat mereka pula, Ahazia pergi bersama-sama Yoram, anak Ahab, Raja Israel, untuk pergi berperang melawan Hazael Raja Aram di Ramot Gilead, tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah Yoram, Raja Israel, ke Yisrael untuk diobati oleh karena luka-luka yang didapatinya di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael Raja Aram itu. Dan Ahazia, Raja Yehuda, anak Raja Yoram dari Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab. Ini nama-nama hampir sama. Dia pergi menjenguk Yoram, anak Ahab ini, di Yisrael karena ia sakit. Nah, Allah telah menentukan bahwa Raja Ahazia ini akan menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram bin Ahab di Yisrael. Maka ketika Ahazia datang, pergilah ia bersama-sama Yoram bin Ahab mendapatkan Yehu, cucu dari Nimsi, yang telah diurapi oleh Tuhan supaya dialah melenyapkan keluarga Ahab. Sementara Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab, ia menjumpai pembesar-pembesar Yehuda dan anak-anak saudara-saudara Ahazia yang melayani Ahazia. Mereka semua ini juga dibunuh oleh Yehu atas ketentuan Tuhan. Lalu ia mencari Ahazia. Ahazia akhirnya tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu lalu dibunuh dan dikuburkan. Karena kata orang, dia ini cucu Yosafat. Yosafat itu kakeknya adalah pribadi yang suka mencari Tuhan dengan segenap hati. Dari keluarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia. Yoas anak dari Ahazia diselamatkan dari tengah-tengah anak-anak raja lain yang sedang dibunuh oleh Atalia.
Dan Yoas ini dimasukkan bersama dengan inang penyusunya ke dalam gudang penyimpanan tempat tidur. Demikianlah Yosabat, tante dari Yoas, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, saudara dari Ahasia, menyembunyikan Yoas terhadap kebrutalan Atalia, neneknya, sehingga ia tidak terbunuh. Maka tinggallah Yoas bersembunyi bersama dengan Yosabat, tantenya, selama 6 tahun di rumah Allah. Yosabat, tantenya, adalah istri dari Imam Yoyada. Jadi Yosabat ini adalah saudara perempuan dari Ahasia, ayahnya. Sementara itu Atalia memerintah negeri kerajaan Yehuda. Nah, pelajaran penting apa yang dapat kita petik dari kisah sejati ini? Yang pertama, jangan sekali-kali meniru teladan Atalia. Ia adalah ibu dan perempuan yang jahat, menasihatkan hal-hal yang jahat kepada anaknya. Dia pembunuh keturunan raja dan penyembah berhala. Yang kedua, saudara, Tuhan sudah berjanji kepada Daud. Tuhan mengikat perjanjiannya dengan perjanjian garam, atau perjanjian yang kekal, perjanjian abadi, bahwa keturunan Daud akan memerintah di kerajaan Yehuda selama-lamanya. Saudara yang belum pernah mengerti apa arti, apa makna perjanjian garam, saudara dapat melihat YouTube saya di renungan yang berjudul Raja Abia dari kerajaan Yehuda, 2 Tawarikh 13. Saudara akan mengerti apa makna perjanjian garam di situ lebih jelas. Arti singkatnya perjanjian garam adalah perjanjian kekal, perjanjian abadi yang tidak akan mungkin diingkari. Allah mengikat perjanjian garam dengan Daud. Jadi, saudara lihat dari kisah-kisah yang lampau sampai pada kisah ini, walau bagaimanapun orang berusaha membinasakan keturunan Raja Daud, pasti saja masih ada yang lolos. Pasti saja masih ada yang terluput, seperti kisah nyata dalam pasal yang kita belajar hari ini. Semua keluarga dari kerajaan dibasmi oleh Atalia. Namun Yoas masih lolos dan bersembunyi selama 6 tahun. Dan selama 6 tahun itu Atalia memerintah dengan brutalnya. Jadi sekali lagi, jangan pernah meniru Atalia, perempuan jahat ini. Dan yang kedua, jika Tuhan sudah berjanji sesuatu dan ia mengikat janji itu dengan perjanjian garam, bahkan di bagian lain ia bersumpah demi dirinya, jangan pernah ragu terhadap janji-janji Tuhan. Amin.